Ibu, tes kompetensi akademik ini merupakan barang baru ya bagi kita, yang mana sudah dituangkan di dalam regulasi Kemendikdasmen ya nomor 95. Ini nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Pak Indra. Saya lebih kepada fokus di ANBK yang waktunya memang sudah di depan mata untuk seluruh jenjang. Hitungan hari kita sudah akan melaksanakan yang namanya simulasi, Bapak Ibu ya. Nah, terlepas dari persiapan simulasi tersebut, tentu banyak daya dukung yang perlu kita kolaborasikan kerjasama mulai dari level satuan pendidikan sampai dengan di level provinsi ya, atau dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita bersinergi bersama-sama, berkolaborasi, mempersiapkan seluruh persiapannya untuk mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2025 untuk seluruh jenjang, SD sederajat sampai dengan SMA, SMK sederajat. Jadi tanpa terkecuali, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada pelaksanaan asesmen nasional yang memang ini merupakan kegiatan yang sudah diulang yang tahun ke-5, Bapak Ibu ya. Siapa sih yang melaksanakan asesmen nasional? Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional merupakan seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik dan memiliki NPSN valid. Artinya, sekolah-sekolah aktif itu mengikuti seluruh rangkaian asesmen nasional. Ya, karena pada kegiatan asesmen nasional tidak hanya melibatkan peserta didik. Tadi disampaikan oleh Pak Muklis selaku PIC ANBK di JB1 bahwa tujuan dari ANBK itu merupakan memotret mutu di satuan pendidikan melalui rapor pendidikan sebagai output dari asesmen nasional. Ya, kenapa tidak hanya terdiri dari peserta didik? Karena nanti PTK-nya guru dan kepala sekolah akan mengisi yang namanya survei lingkungan belajar. Di mana output dari survei lingkungan belajar itu merupakan iklim di sekolah ya atau iklim satuan pendidikan. Dari apa saja informasi yang sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam survei lingkungan belajar, maka itulah gambarannya sekolah. Bahkan ke depan Bapak Ibu, kemarin kami di tingkat provinsi sudah mengadakan koordinasi dengan BPMP terkait dengan mutu pendidikan yang nantinya ya dari rapor pendidikan itu dipetakan kembali, akan digunakannya kembali yang namanya SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang gambarnya berupa jaring laba-laba ya. Kalau tahun lalu beberapa tahun ke belakang itu masih menggunakan jaring laba-laba untuk melihat mutu Standar Nasional Pendidikan. Berapa mutunya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional, di seluruh satuan pendidikan. Nah, nanti ke depan kita akan menggunakan itu juga. Salah satu indikatornya adalah rapor pendidikan satuan pendidikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu izin, fokus dari ANBK adalah terdiri dari AKM, literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pada peserta didik juga ada yang namanya survei lingkungan belajar. Bedanya adalah untuk peserta didik, 3 komponen ini dijadwalkan menjadi satu jadwal yang berkesatuan tidak dalam rentang waktu. Sementara untuk survei lingkungan belajar itu dijadwalkan secara kurun atau rentang waktu tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat mengisi tidak seperti pesertanya, tidak seperti peserta didik yang terjadwal harus 2 hari, tidak ya. Jadi ada kurun waktu, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMA atau SMK sederajat. Artinya kalau kita sudah sampaikan sederajat, termasuk di dalamnya adalah paket A, B, dan C. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan mutu pendidikan yang dilakukan setiap tahun, Bapak Ibu, ternyata berdampak
pada manfaat buat seluruh satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik di tiap kabupaten kota. Yaitu apa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Di antaranya adalah BOS kinerja. Nah, itu merupakan berdasarkan peringkat kemajuan pendidikan mutu terbaik di wilayah tersebut. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan masih berkomitmen untuk seluruhnya melaksanakan secara daring atau full online sehingga tidak ada lagi progres sekolah yang melakukan sinkronisasi. Ya, jadi ini modanya kita full melaksanakan secara online. Nah, untuk itu Bapak Ibu berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum ini tentu perlu dilakukan latihan-latihan soal bagi anak-anak kelas tengah yang tadi disampaikan oleh PIC ANBK di Jakarta Barat 1 untuk melaksanakan latihan. Ya, yang mana laman latihan itu Bapak Ibu sudah disediakan oleh Pusmendik. Nanti akan kita tampilkan di web mana sih kita harus mengarahkan anak-anak untuk melatih soal-soal literasi dan numerasi. Kemudian terkait dengan sampling, Bapak Ibu, ini jenjang SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Mohon diperhatikan. Jadi kita melihat menimbang jumlah siswa di kelas tengah saat ini ada berapa. Ya, maka nanti yang disampling itu adalah kelas tengah. Berapa sih siswanya yang disampling untuk menjadi peserta AN? Masih sama dengan tahun lalu Bapak Ibu ya. Yaitu berapa? 45 plus 5 untuk jenjang SMP SMA. Sementara untuk jenjang SD 30 plus 5. 5-nya merupakan cadangan. Bu, sekolah kami siswa di kelas tengah tidak lebih dari 45 misalnya. Jadi yang ikut siapa? Yang ikut seluruhnya yang ada di kelas tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk SD, siswa kami hanya 25 saja, Bu. Apakah kami bisa ikut? Bisa. Hanya saja tidak punya cadangannya. Berarti hanya sejumlah siswa tersebut yang ikut melaksanakan NBK. Prosesnya dilakukan generate sampling atau acak, Bapak Ibu, tanpa memilih siswa mana yang akan diikut sertakan kecuali siswanya memang sudah mutasi. Misalnya sudah terdaftar di bioportal, ternyata namanya sudah mutasi, maka tidak perlu untuk di checklist ikut serta. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan sampling untuk peserta didik. Nah, berikutnya adalah simulasi asesmen kompetensi minimum. Ini bukan yang berbasis aplikasi. Sekali lagi, ini hanya laman untuk latihan soal-soal literasi dan numerasi peserta didiknya saja. Ya, jadi kelas tengah, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk digunakan latihan ini, apakah boleh seluruh di kelas tengah latihan? Disilahkan Bapak Ibu ya, ini tidak terbatas. Baik itu SD sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Jadi silakan diarahkan anak-anaknya untuk mengikuti latihan-latihan soal terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian yang tadi disampaikan untuk pesertanya, ini kelas tengah ya, kelas 5 untuk jenjang SD sederajat, kelas 8 untuk SMP sederajat, dan kelas 11 untuk SMA sederajat. Ya, ini merupakan data yang diambil untuk jenjang SMP, SMA itu adalah cut-off-nya sudah diambil per 30 Juni 2025. Bu, untuk yang SD kelas 5, per kapan datanya? Untuk yang SD, Bapak Ibu, kami masih berproses di provinsi. Apakah nanti melihat Dapodik yang terbaru terlebih dahulu atau kita akan ambil
sama dengan jenjang yang lain. Nanti akan kami komunikasikan kembali untuk yang jenjang SD. Berkaitan dengan survei lingkungan belajar yang tadi sudah saya singgung di awal, yang mana ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk memotret atau mengevaluasi ya mutu atau kondisi iklim di satuan pendidikan. Maka ketika Bapak Ibu mengisi instrumen itu, tolong tidak asal mengisi agar gambaran yang terdaftar di rapor pendidikan merupakan iklim sekolah sesungguhnya. Ya, tidak perlu mengada-ngada, oh ini sebetulnya begini, oh ini saya ikut teman saya aja deh misinya. Tidak, itu berdasarkan hasil survei dari seluruh PTK yang terdaftar. Ya, ini manfaatnya Bapak Ibu untuk memotret ya mutu satuan pendidikan. Apakah memang setiap tahun ada kemajuan atau justru sebaliknya turun di setiap indikator, atau misalnya tahun lalu literasi numerasinya naik, tahun sebelumnya turun, tahun ini harus naik lagi. Ya, bagaimana kita mempertahankan supaya mutu ini tetap menjadi paling baik di antara mutu yang lain. Nah, sementara untuk TKA, ya walaupun nanti dipaparkan secara gamblang oleh Pak Indra, ini hanya sekilas mungkin kebetulan kalian Bapak Ibu ya, jenjang SMA itu nanti terjadwal secara dalam waktu yang dekat, itu kemungkinan di bulan November, nanti lebih rincinya oleh Pak Indra, Bapak Ibu ya, yang mana perbedaan dengan ANBK itu sangat jauh ya, bedanya adalah mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, sudah AN, kenapa harus TKA gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu beda. Yang diukurnya beda. Kalau tadi ANBK itu untuk menggambarkan kondisi mutu seluruh iklim di sekolah. Sementara tes kompetensi akademik, tes kemampuan akademik yang diukur adalah individu pesertanya. Tadi Pak Muklis sudah menyampaikan, itu beda. Kelas ANBK itu di kelas tengah, sementara untuk TKA itu di kelas akhir. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bedakan persepsinya. Oh, kenapa sih kemarin kelas 5 sudah AN? Ada lagi TKA. Nah, sama. Ini semuanya berkesinambungan dengan manfaatnya atau outputnya berbeda, Bapak Ibu ya. Untuk pelajarannya nanti disampaikan oleh Pak Indra secara lebih rinci, Bapak Ibu ya, jenjang SMA sederajat maupun jenjang SD dan SMP sederajat. Nah, ini ya untuk tujuan TKA tadi Bapak Ibu ya mengukur kesiapan akademik pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, perbedaannya adalah Bapak Ibu ANBK tadi saya sampaikan untuk mengevaluasi mutu satuan pendidikan. Sementara untuk TKA menjadi salah satu untuk syarat seleksi masuk di jenjang lebih tinggi. Salah satu. Jadi tidak menjadi satu-satunya. Ya, kemarin disampaikan Pak Sekdi selaku Ketua ANBK di Provinsi DKI Jakarta, bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Nah, materinya Bapak Ibu untuk literasi dan numerasi serta survei karakter itu ada di eventnya ANBK, sementara untuk TKA nanti itu akan yang diujikan adalah bidang akademik ya, demikian. Mari kita bergeser ke jadwal Bapak Ibu, rencana pelaksanaan asesmen nasional, di mana pada event simulasi ada di tanggal 21 sampai dengan 27 Juli. Simulasi ini merupakan simulasi berbasis aplikasi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tadi bedanya dengan latihan yang tertera di laman Pusmendik itu bukan simulasi berbasis aplikasi Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan serentak seluruhnya mulai dari jenjang SD sederajat. Melaksanakan simulasi pada kurun waktu tersebut. Satu sekolah hanya melaksanakan simulasi satu kali saja. Jadi tidak perlu kurun waktu tersebut melaksanakan berkali-kali, tidak. Bu,
Kalau kami mau melaksanakan tanggal 23, boleh nggak? Boleh, silakan. Buat anak kami besok ada kegiatan, mau di tanggal 27 aja, juga boleh. Ya, dengan catatan untuk simulasi data yang digunakan seluruh jenjang masih menggunakan data dummy. Artinya belum data sebenarnya yang melaksanakan simulasi. Tujuan simulasi Bapak Ibu untuk mengukur kesiapan dan kemampuan infrastruktur satuan pendidikan dan juga pusat. Maka siswanya tidak diwajibkan pada simulasi besok. Ya, yang diwajibkan itu siapa? Yang diwajibkan adalah satuan pendidikannya, karena akan menguji kesiapan infrastrukturnya. Sementara siswanya tidak diwajibkan untuk ikut serta. Bukan nih anaknya mau diikut sertakan boleh, itu lebih bagus. Ya, berbeda dengan gladi bersih Bapak Ibu, yang akan dilaksanakan untuk jenjang SMA, SMK sederajat di rentang waktu 28 sampai dengan 31. Pada saat gladi bersih, itu seluruh satuan pendidikan wajib melibatkan siswa karena datanya merupakan data yang akan ikut serta pada pelaksanaan ANBK utama, yaitu di tanggal 1 sampai 10 untuk jenjang SMA, SMK sederajat, kemudian SMP sederajat di tanggal 25 sampai 31, sementara SD sederajat akan melaksanakan di 2 tahap. Tahap pertama ada di tanggal 22 sampai 28, kemudian di tahap kedua 29 sampai dengan 5 Oktober 2025. Ya, tahun ini kita lebih dulu melaksanakan ANBK dibanding tahun kemarin. Kenapa? Karena di bulan November itu sudah pelaksanaan TKA jenjang SMA, SMK sederajat. Nah, Bu, kemudian untuk PTK ngisi suling jarnya kapan? Nah, ini ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Di rentang waktu tanggal 15 sampai dengan 12 Oktober, seluruh PTK jenjang SD, PAUD, SMP sederajat sampai dengan SMK sederajat harus sudah mengisi survei lingkungan belajar. Jangan seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Masih ada di wilayah-wilayah tertentu sampai dengan jadwal perpanjangan pengisian suling jar PTK-nya belum selesai. Jadi tolong mari kita bekerja sama mengikuti waktu dan jadwal yang sudah ditentukan kapan kita harus mengisi. Ya, tidak dinanti-nanti, tetapi di rentang waktu tersebut harus sudah tuntas. Berikutnya adalah jadwal pendataan. Nah, ini untuk jenjang SMA, SMK sederajat, Bapak Ibu, ya. Ini sudah dimungkinkan datanya hampir finish berdasarkan timeline yang ada pada data kami. Ya, nanti untuk pendataan atau tim teknis Bapak Ibu yang berkaitan dengan asesmen nasional dan TKA wilayah Jakarta Barat 1, Bapak Ibu dapat menghubungi tim masing-masing jenjang. Untuk jenjang SMA, mohon mungkin sudah pada kenal atau ada juga yang belum kenal ya. Ada Pak Syukur Darmawan dari SMA 95 hadir di sini, Bang. Siap, Bang. Ini hadir. Ya, terima kasih. Untuk SMP ada Pak Jaini dari 204 sudah bergabung. Ada. Siap. Hadir. Untuk SD ada Mas Wawan dari Taman Sari 07. Bergabung atau tidak? Hadir, ada. Siap. Nah, Bapak Ibu, 3 koordinator wilayah tiap jenjang tersebut nanti akan mengawal mendampingi Bapak Ibu untuk menyelesaikan kendala yang berkaitan dengan teknis maupun pendataan. Ya, baik itu asesmen nasional maupun nanti ke depan untuk TKA di jenjang SD dan SMP. Ya, silakan berkoordinasi. Terutama Bapak Ibu, dalam waktu yang dekat ini kita harus sudah mengupdate infrastruktur kesiapan asesmen nasional.
Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lupa terkait dengan password ANBK, passwordnya Bioportal. Nah, dapat menghubungi 3 koordinator wilayah tadi setiap jenjang. Ada Pak Syukur, Pak Jaini, sama Mas Wawan. Ya, silakan yang lupa akunnya bisa berkoordinasi ya agar sampai dengan tanggal 20 Juli Bapak Ibu sudah mengupdate kesiapan dan infrastruktur yang terdata di laman ANBK. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti berkoordinasi supaya seluruh kendala yang Bapak Ibu hadapi dapat teratasi gitu ya. Bu, boleh nggak saya jenjang SD koordinasinya sama Pak Jaini? Boleh. Ya, tapi Pak Jaini juga sudah banyak kan yang SMP atau sebaliknya ya. Pada dasarnya kita merupakan satu tim yang sama. Tujuannya adalah mensukseskan mengawal pelaksanaan asesmen nasional dan TKA untuk umumnya di DKI khususnya untuk wilayah 1 Jakarta Barat. Nah, Bapak Ibu terkait dengan asesmen nasional mungkin saya rasa cukup ya karena dilanjutkan nanti dengan materi tes kemampuan akademik yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Kurang lebih demikian Bapak Ibu persiapan kita menjelang asesmen nasional dan tes kompetensi akademik. Kurang lebihnya nanti bisa juga sharing di luar forum ini agar mungkin ada yang secara teknis kurang paham nanti bisa berkoordinasi dengan PIC atau tim teknis di wilayah masing-masing sesuai dengan jenjang. Mudah-mudahan untuk wilayah Jakarta Barat 1 seluruhnya dapat berlangsung dengan sukses. Baik itu sukses persiapan, pelaksanaan, hasil, dan pelaporan. Karena suksesnya AN merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan ketika mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta itu meningkat, itu merupakan peran sertanya dari mulai level satuan pendidikan, kabupaten kota, dan kami di Provinsi DKI Jakarta. Dari saya cukup, Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat mengingatkan kembali apa saja yang perlu kita siapkan menjelang asesmen nasional dan juga TKA. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Neni sudah sangat gamblang nih menjelaskan terkait asesmen nasional ya. Kita lanjut ke Bapak Indra, izin untuk pemaparan terkait tes kemampuan akademiknya. Bapak Indra dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu ya, suara saya. Baik, yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, yang terhormat Pak Kepala Seksi SD, Kepala Seksi SMP SMA, Kepala Seksi SMK, Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Barat 1, Mbak Neni, Bang Syukur, Bang Zaini, dan tim teknis SD tadi, serta tim teknis SMK. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam Zoom meeting dalam rangka sosialisasi persiapan AN dan TKA tahun 2025. Izin tadi Mbak Neni sudah menyampaikan terkait masalah ANBK yang memang sudah rutin kita laksanakan, insya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Tapi sebelum saya masuk ke TKA, Bapak Ibu, saya titip pesan karena simulasi ini hanya dilakukan 1 kali, Bapak Ibu. Jadi simulasi ini hanya dilakukan 1 kali pada setiap jenjang. Maka kami minta seluruh satuan pendidikan di wilayah Jakarta Barat 1 ini dapat melaksanakan simulasinya. Terserah mau melaksanakan di tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, atau tanggal 24, atau mengikuti simulasinya secara 4 hari langsung juga tidak masalah. Namun saya sampaikan karena memang ini simulasinya hanya 1 kali, kami harapkan seluruh satuan pendidikan dapat melakukan simulasi untuk melihat kesiapan teknis, apakah komputernya bermasalah, jaringan bermasalah, infrastrukturnya, internetnya, listriknya. Pastikan seluruh sekolah melakukan simulasi. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, monggo silakan. Tapi yang penting kami minta, kami akan data Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang tidak melakukan simulasi itu alasannya kenapa. Jadi, karena memang ANBK ini sudah di depan mata nih, terutama SMA SMK ya, sudah SMA SMK, tolong
Yang lainnya silakan dipersiapkan dengan detail, dengan baik gitu ya, sehingga pelaksanaan MPK kita yang sudah tahun kelima ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu Bapak, lanjut ke TKA. TKA ini apa sih TKA? Barang baru nih gitu ya. Barang baru TKA nih gitu. Karena memang mungkin Bapak Ibu wakil kurikulum dan wakil kesiswaan serta Bapak Ibu kepala sekolah sudah ramai nih mendapatkan informasi yang lewat TikTok, lewat Instagram, dan lain-lain setelah munculnya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Ini bertanya-tanya, tes kemampuan akademik itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Terus buat siapa? Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, TKA, ya, TKA, ini dasar hukum TKA adalah Peraturan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Lalu dikuatkan lagi dengan keputusan Mendikdasmen nomor 95/M/2025 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Artinya Bapak Ibu, TKA ini sudah ada posnya. Karena sudah ada pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik ini adalah posnya Bapak Ibu. Artinya TKA Maaf Pak Indra, ini screen-nya beda ini. Ada yang buka screen. Nah, siapa ini? Terus dari kapuk ya. Stop. Siap sekali lagi. Iya enggak? Pak. Sudah ya Pak? Ini SDN kapuk sudah saya stop kok. SDN kapuk, mohon. Tidak share screen. Sudah berubah Pak? Bu? Sudah Pak Indra, lanjut. Sudah. Oke, baik. Lanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Maaf. Stop. Udah, Pak. Siap, Bu. Lanjut, Bu. Bentar, Bu. Ya, baik. Jadi, sudah ada keputusan Mendikdasmen, Bapak Ibu. Jadi, secara resmi dilaksanakan, gitu ya. Sudah dilaksanakan secara resmi, namun memang sifatnya untuk SMA SMP ini belum wajib, gitu ya. Sukarela masih, Bapak Ibu. Tes kemampuan akademik TKA ini digunakan pertama untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran diujikan, jadi hanya mata pelajaran tertentu saja yang digunakan untuk tes kemampuan akademik. Yang kedua, melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Artinya, TKA ini tidak menggantikan sistem penilaian yang dilakukan oleh sekolah, baik itu asesmen sumatif maupun formatif, ya, maupun ujian-ujian yang lainnya. Lalu hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, kelulusan tetap dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, hasil TKA ini tidak menentukan kelulusan. Jadi hasil TKA ini tidak dilakukan untuk menentukan kelulusan anak-anak. Kelulusan tetap dilakukan oleh satuan pendidikan yang melakukan asesmen. Ya. Lalu hasil TKA menjadi salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Jadi Bapak Ibu, hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan, ya salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan akan ada penyetaraan antar jalur pendidikan lainnya. Hasil TKA dapat digunakan untuk perluas seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu, untuk jenjang SMA SMK, karena saat ini kita sudah berbeda kementerian antara Kemdikdasmen dengan Kemdikti. TKA ini ada inisiasi dari Kemdikdasmen. Ya, inisiasi dari Kemdikdasmen, sementara di Kapus Perguruan Tinggi adanya di Kemdikti. Maka hasilnya, apakah nanti TKA akan digunakan sebagai salah satu seleksi akademik di perguruan tinggi negeri, apakah menggunakan SNBT dan lain-lain, itu kita menunggu harmonisasi peraturan antara dua kementerian ini. Ya, intinya Kementerian Kemdikdasmen sudah membuatkan tes ya untuk melakukan uji terhadap peserta didik yang akan melanjutkan ke kampus-kampus negeri di Indonesia. Namun apakah nanti TKA akan digunakan di seluruh jalur atau hanya jalur tertentu, maka Bapak Ibu kita menunggu hasil harmonisasi peraturan dari Kemdikdasmen dan Kemdikti. Ya. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, Bapak Ibu, wacana Dinas Pendidikan adalah kita akan mewajibkan pelaksanaan TKA ini
Karena insya Allah mudah-mudahan TKA ini kita akan gunakan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk tes SPMB jenjang SMP dan SMA tahun depan, ya. Jadi untuk jenjang SD dan SMP rencananya kita akan wajibkan karena memang hasilnya akan kita gunakan sebagai salah satu syarat sebagai alat seleksi di SPMB tahun 2026 tahun 2027. Lanjut, Bapak Ibu. Pelaksanaan TKA memungkinkan adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan atau ownership dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Materi ujinya untuk jenjang SMA, SMK, SMK ini terdiri dari 5 pelajaran, yaitu ada pelajaran utama yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan. Lalu untuk TKA, SMP, dan MTS itu hanya 2 mapel, ya, termasuk SD yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ya, jadi hanya 2 mapel untuk SD, SMP itu bahasa Indonesia dan matematika. Komposisi soalnya untuk TKA, SMA, SMK soalnya semuanya terpusat. Jadi semua soal dibuat oleh kementerian. Sementara untuk SD, SMP sebagian soal pusat dan sebagian soal daerah, Pemda, kabupaten kota dengan koordinasi Pemda provinsi. Ya, jadi untuk Jakarta, Bapak Ibu, karena Jakarta kita terpusat, berbeda sendiri dengan provinsi lain, di mana SD dan SMP kewenangannya ada di kabupaten kota, maka untuk Jakarta semuanya soal ada di provinsi. Ya Bapak Ibu, jadi soalnya provinsi. Nah Bapak Ibu, komposisi soal ini. Insya Allah bulan September nanti siapkan tuh teman-teman SD, SMP, guru-guru yang hebatnya, untuk diikutsertakan dalam rangka pemilihan koordinator pembuat soal daerah. Ya, pembuat soal daerah yang nanti akan kita kirimkan dari Dinas Pendidikan, dari bidang SD dan bidang SMP kepada Pusmendik atau Puskur untuk mengikuti kegiatan pembuatan soal, karena pembuatan soal untuk provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Itu Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap nanti di bulan September sekolah-sekolah menyiapkan guru-guru terbaiknya untuk membuat soal. Jadi Bapak Ibu nanti jangan bertanya nanti Pak kisi-kisinya ada nggak kisi-kisi untuk SD dan SMP. Kalau SMA insya Allah mungkin nanti kisi-kisi di bulan September sudah bisa ada kisi-kisi soal yang akan keluar, apa yang harus keluar. Sementara untuk SD, SMP jangan hanya kisi-kisi. Kenapa? Karena kisi-kisi nanti yang membuat adalah guru-guru kita sendiri. Ya, guru-guru kita sendiri akan membuat kisi-kisi materi apa yang keluar dari bahasa Indonesia dan matematika untuk TKA ini. Moda yang digunakan, Bapak Ibu tetap menggunakan berbasis komputer untuk seluruh jenjang, ya. Mohon maaf, belum bisa menggunakan handphone, semuanya tetap menggunakan komputer, Bapak Ibu, karena memang ujiannya harus di sekolah, ya, ujiannya di sekolah. Estimasi waktu pelaksanaan adalah November tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK, sementara untuk SMP dan SD itu di rentang Maret sampai dengan April tahun 2026. Nah, ini untuk SD dan SMP kita masih punya waktu cukup panjang. Dari bulan sekarang Juli, Agustus, September masih ada sekitar 7 bulan lagi, 8 bulan lagi, Bapak. Yuk kita siapkan anak-anak kita untuk menjawab soal-soal yang berbasis bahasa Indonesia dan matematikanya dengan soal-soal tipe HOT, ya, high order thinking skill gitu ya. Jadi anak-anak kita nanti ketika ini diwajibkan, sekolah-sekolah dan anak-anak kita sudah tidak canggung lagi menjawab pertanyaan berbasis HOT. Lanjut. Jadwal, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan jadwal untuk ANBK. Nah, yang berwarna biru, Bapak Ibu, di bulan Oktober, di minggu kedua, tanggal 6 sampai tanggal 12 ini adalah simulasi untuk TKA jenjang SMA dan SMK. Ya, jadi SMA dan SMK simulasinya mulai TKA itu tanggal 6 sampai tanggal 12 Oktober. Lalu gladi bersihnya itu di bulan Oktober juga tanggal 20 sampai tanggal 26 Oktober gladi bersih. Ya. Lalu untuk pelaksanaan TKA utama itu tanggal 1 sampai 9 November, ya. Mohon maaf tadi gladi bersih tanggal 27 sampai 31 Oktober. Lalu pelaksanaan TKA utamanya tanggal 1 sampai 9 November. Lalu susulan ini bagi peserta didik yang sakit, yang tidak hadir pada saat pelaksanaan TKA utama, maka ada susulan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 November tahun 2025. Udah ditanya.
Tujuan TKA, Bapak Ibu, adalah mengukur kesiapan akademik siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Jadi wajib sahabat Bapak Ibu, menjadi bagian dari seleksi nasional berbasis tes. Jadi memang TKA ini tujuannya Seleksi ya, alat seleksi gitu, sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2025. Peserta TKA adalah semua kelas akhir, berbeda dengan ANBK kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA, SMK. Sementara untuk TKA adalah seluruh peserta didik kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA, lalu SMK, SMK yang 3 tahun, kelas 12, SMK dan MAK yang program 4 tahun ada pada kelas 13. Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi anak-anak ABK yang tidak memiliki hambatan intelektual itu tetap ikut TKA. Lalu Bapak Ibu ada pas foto terbaru 6 bulan terakhir dalam dokumen digital yang harus diinput ke dalam aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu anak-anaknya tidak bisa joki-joki tuh. Karena fotonya langsung masuk dan nanti pengawasnya Bapak Ibu. Ada pengawas silang, juga nanti ada namanya pengawas penyelia. Pada saat penyelenggaraan nanti akan ada pengawas penyelia. Pengawas penyelia itu nanti ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau dari suku Dinas Pendidikan wilayah masing-masing. Jadi pengawas-pengawas silang yang ikut yang mengawas TKA nanti harus bergabung dalam Zoom meeting dan selama pelaksanaan TKA pengawas tidak boleh keluar dari Zoom meeting, gitu ya. Jadi pengawas diawasi oleh pengawas penyelia. Satuan pendidikan pelaksana TKA adalah salah satunya adalah memiliki NPSN aktif. Jadi NPSN-nya aktif, ya, terakreditasi. Pak, sekolah saya sekolah baru, belum punya akreditasi, maka Bapak Ibu sekolah yang belum terakreditasi untuk TKA-nya itu akan ditumpangkan ke sekolah yang sudah terakreditasi. Ya, Terus, jadi Bu, ini Bapak Ibu sekolah-sekolah yang belum terakreditasi nanti akan ditumpangkan ke sekolah yang sudah terakreditasi, ya minimal P akreditasinya. Lalu infrastruktur yang memadai, berarti sekolah wajib menyiapkan listriknya, terutama bagaimana instalasi listriknya, komputer, jaring internet, ya sumber listriknya ya pasti dari PLN kita lah ya. Kalau misalnya ada cadangan ya pakai genset atau apa, terserah Bapak Ibu nanti yang sudah memiliki itu untuk sumber listrik cadangannya. Lalu minimal komputer itu 1:3, satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta dalam 3 sesi berurutan. Jadi kalau misalnya SD jumlah siswanya 90 orang, komputer cuma 15, itu bisa dilakukan sebanyak 3 sesi selama 3 hari, gitu ya. Satu harinya 45 orang, gitu ya. Jadi bisa dilakukan 2 hari itu. Internet stabil karena kita sudah menggunakan moda online, maka pastikan internet stabil. Kalau di ANBK sudah ada standar bahwasanya untuk 15 klien itu kecepatan minimalnya 12 MB, maka untuk ini Bapak Ibu untuk TKA ketika memang siswanya nanti banyak, maka internetnya silakan dikalikan jumlah kecepatannya sesuai dengan jumlah murid yang melaksanakan TKA. Lalu proktornya dan teknisinya adalah proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen nasional. Jadi jangan coba-coba pakai proktor dan teknisi yang baru. Ya, jadi harus menggunakan proktor dan teknisi yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan asesmen nasional. Bapak Ibu. Nah, ruang pelaksanaan TKA ini seperti ujian nasional Bapak Ibu. Satu proktor menangani maksimal 40 komputer klien. Lalu satu orang pengawas bertugas mengawas maksimal 20 peserta. Jadi kalau di satu ruangan itu ada 40 peserta yang ujian, maka di situ wajib ada 2 orang pengawas. Pengawasnya pengawas silang yang di-SK-kan oleh suku dinas. Ya. Jadi, Pak, saya mau satu sesi ini murid saya cuma ada 40 orang. Langsung aja satu lab ya Pak. Kalau labnya 40 orang langsung nggak masalah, silakan saja. Ya, tapi pengawasnya 2. Yang ketiga memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Ya, udaranya sejuk, ada AC-nya atau minimal kipas angin. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini nanti nilai ini berpengaruh dengan nilai anak, gitu ya.
terbebas dari alat peraga, jangan di lab jangan di lab komputer, jangan di lab IPA itu ya, di lab IPS itu jangan Bapak Ibu, atau misalnya mau SD yang di lab berarti alat-alat peraganya dikosongkan, dipindah-pindahin. Kalau kemarin kan waktu ANTK kan SD ada yang di lab IPA, itu yang pernah karena nggak ada punya ruangan, akhirnya di lab IPA atau di lab apa gitu, maka untuk TKA, alat-alat lab yang ada di ruangan itu disingkirkan. Ya, peta, torso, dan lain-lain semua dikeluarkan dari ruang pelaksanaan TKA. Lalu dipasang pengumuman bertuliskan sedang berlangsung TKA, selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi dilarang masuk ruang tes, dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang TKA. Mata uji TKA untuk SD SMP tadi sampaikan bahasa Indonesia dan matematika, SMA SMP sederajat bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihannya Bapak Ibu adalah untuk SMA SMK ada 18 mata pelajaran pilihan. Boleh memilih, Pak, anak saya ini senangnya IPA, tapi dia mencoba IPS, dari fisika masuk ke sosiologi, boleh nggak? Boleh. Pak, saya mau bahasa Indonesia lanjutan sama bahasa Perancis, boleh nggak? Boleh, silakan. Ini ditentukan oleh peserta didik sendiri. Bapak Ibu jenjang SMA SMK silakan sodorkan kepada peserta didik, nak kamu untuk pelajaran pilihan TKA-nya mau pelajaran apa? Ya, untuk jenjang SMA. Lalu untuk SMK, ini ada mata pelajaran uji tambahan Bapak Ibu, yaitu produk, proyek kreatif, dan kewirausahaan. Ini adalah mata pelajaran utamanya, pilihan pertama dan nggak bisa diganti. Lalu mata pelajaran pilihan keduanya adalah dari 18 pelajaran tersebut. 18 pelajaran tersebut adalah matematika lanjutan, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN atau pendidikan Pancasila, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Pak, di sekolah kami peminatannya ada informatika. Ada nggak pelajaran informatika? Mohon maaf, sesuai dengan pedomannya hanya 18 pelajaran ini yang memang disiapkan untuk TKA jenjang SMA dan SMK. Jadi pelajaran informatika belum masuk dalam mata pelajaran pilihan TKA. Ya Bapak Ibu, jadi silakan saja. Ini anak-anaknya disodorkan mau memilih mata pelajaran apa. Ya. Bentuk soalnya Bapak Ibu, bentuk soal TKA adalah soal objektif, pilihan ganda, dan pilihan ganda kompleks. Jadi berbeda dengan ANBK yang ada menjodohkan, klik and drag, lalu ada isian singkat gitu ya. Nah untuk soal TKA ini hanya 2 jenis, yaitu pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Nah waktu pelaksanaan TKA Bapak Ibu, anak-anak ini untuk jenjang SD dan SMP hanya 1 kali ujian. Karena di 1 kali ujian itu di dalamnya sudah ada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi 120 menit yang disiapkan oleh pusat untuk ujian anak-anak itu di dalamnya sudah ada 2 mata pelajaran. Disertai dengan latihan 10 menit, ya, lalu bahasa Indonesia 60 menit, lalu matematika 60 menit. Nanti tinggal segmen yang berbeda. Artinya satu anak hanya 1 kali ujian. Kalau UN dan ANBK anak ikut ujiannya 2 kali. Hari Senin literasi dan survei karakter, hari Selasanya numerasi diikuti dengan survei lingkungan belajar. Sementara untuk TKA ini 1 kali ujian, namun sudah masuk 2 mata pelajaran jenjang SD dan SMP. Ya, jadi waktunya sama tuh. Ya, sesinya juga sama untuk jenjang SD dan SMP. Nah untuk SMA, SMK anak-anak ini akan mengikuti 2 hari ujian. Hari pertama itu adalah bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, ada 3 mapel. Hari keduanya adalah mata pelajaran pilihan pertama, lalu mata pelajaran pilihan kedua. Ya, ini untuk yang SMA, SMK. Ya, jadi silakan Bapak Ibu. Berarti 1 hari ini anak-anak cuma sekali doang, untuk sekali ujian. Ya, sekali ujian saja. Pesyukuran hasil TKA melakukan analisis respon atau jawaban peserta teruntuk seluruh mata pelajaran uji, ya, untuk mata pelajaran uji. Melakukan proses penilaian untuk setiap mata uji pada peserta tes, menggabungkan nilai setiap mata uji per peserta tes, lalu hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, Bapak Ibu, TKA nanti sama seperti halnya kita waktu zaman ujian nasional. Kalau ujian nasional kita dapat namanya sertifikat hasil ujian nasional, SHUN.
Nah, TKA juga akan muncul namanya sertifikat hasil tes kemampuan akademik, di mana ini bentuknya soft copy, nanti sekolah yang akan ngeprint sendiri. Ya, sama seperti ijazah, jadi sekolah-sekolah nanti hasil TKA ini akan diprint ya, diprint, ada barcode-nya, di situ ada nilai-nilainya. Ya, untuk jenjang SD dan SMP hasilnya sama, hanya 2 mata pelajaran, karena untuk jenjang SMA dan SMK ini ada 5 mata pelajaran. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu ya, jadi berbeda-beda. Betul. Perbedaan ANBK dan TKA jelas tadi sudah disampaikan oleh Mbak Neni. Lalu ini perbedaan TKA dengan ujian nasional, status dan fungsi UN adalah penentu kelulusan, sedangkan TKA adalah alat seleksi dan penjamin mutu pendidikan. TKA bersifat sukarela bagi siswa dan bukan standar kelulusan. Lalu pola soal, UN cenderung lebih fokus pada hafalan, sementara TKA dirancang dengan soal-soal berbasis higher order thinking skill HOTS yang mengasah nalar dan pemikiran tingkat tinggi. Lalu fleksibilitas mata pelajarannya, UN memiliki struktur mata pelajaran yang tetap, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Sementara TKA memiliki fleksibilitas terutama pada jenjang SMA, SMK dengan mata pelajaran pilihan. Semua syarat Bapak Ibu, ANBK dan TKA bukan untuk menentukan kelulusan. Ya, tujuan utama adalah perbaikan mutu pendidikan dan pemilihan calon mahasiswa secara adil dan objektif atau pemilihan siswa. Diperlukan dukungan semua pihak, dinas pendidikan, guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Lalu pemetaan perangkat TKA, dan monitoring kesiapan TKA. Baik, itu Bapak Ibu paparan dari saya. Namun Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, TKA ini karena untuk jenjang SMA dan SMK sudah cukup dekat, dan hari ini tim SMA dan SMK Pak Suhapri dan Pak Nurjaman sedang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi TKA SMA dan SMK di Hotel Mercure Ancol, ya, seluruh Indonesia. Jadi hasilnya seperti apa di kebijakan yang diberikan, apakah diwajibkan seluruh peserta di jenjang SMA sederajat melaksanakan TKA atau tidak, ya, kita tunggu hasil kebijakan dari pendidikan. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, wacananya adalah semuanya adalah untuk jenjang SD dan SMP akan kita wajibkan, Bapak Ibu. Maka dari itu masih ada waktu kita jenjang SD dan SMP untuk mempersiapkan secara dini anak-anak kelas 6 kita, kelas 9 kita untuk selalu belajar mengerjakan soal-soal berbasis HOTS. Ya, soal-soal berbasis HOTS agar anak-anak ketika diwajibkan TKA-nya tidak keder, tidak pusing, dan tidak bingung. Ini soalnya susah banget gitu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu kelas 9 dan kelas 6 SD-nya ketika ulangan harian, mata pelajarannya sudah menggunakan soal-soal HOTS agar anak-anak terbiasa mengerjakan soal-soal tipe tersebut. Pastikan kita siapkan Bapak Ibu, jadi jangan menunggu apa kan masih wacana. Kalau tiba-tiba nanti benar diwajibkan, Bapak Ibu yang kalang kabut. Yang marah nanti bukan anaknya Bapak Ibu, orang tua ketika nilai TKA-nya kecil, dan ternyata kedegatannya kenapa? Oh, soalnya susah di sekolah tidak diajarkan. Nah, itu salah kita Bapak Ibu. Ya, salah kita sebagai sekolah yang tidak mempersiapkan secara dini. Nah, setelah ini Bapak Ibu pastikan ke orang tua yuk diundang orang tua dalam persiapan pelaksanaan TKA ini, sampaikan ke orang tua bahwa nanti wacana Jakarta akan mewajibkan TKA yang SD dan SMP. Maka yuk Bapak Ibu dukung anak-anaknya untuk segera belajar ya dengan baik ya, karena nanti TKA ini akan digunakan sebagai salah satu alat untuk seleksi SPMB jenjang SMP dan SMA tahun yang akan datang. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait sedikit tentang TKA, Bapak Ibu. Untuk waktu kami berikan kembali ke Pak Hari ya, Pak Heri ya. Pak Haris. Pak Haris ya, Pak Haris. Waktu dan tempat saya persilakan kembali Pak Haris. Terima kasih dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas pemaparannya yang sangat jelas, sangat terperinci. Izin Bapak Pak Ibu. Haris, sebentar Pak Haris. Oh, siap. Ya. Ini Bapak Ibu kemarin sudah terbit juga perekaban ya, Pak Syukur sudah dapat ya perekaban yang kerangka soal TKA ya? Siap, sudah Bu Neni. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Neni. Lanjut Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu ini karena kita sudah mau sholat Jumat juga, mungkin kita kalau ada pertanyaan nanti 3 per nanya aja ya Bu ya.
Yang raise hand Ya. nanti kita batasi 3 aja ya Bapak Ibu terkait sama waktu sholat ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di raise hand aja. Pak Aris ada tuh yang rasain Pak Samsul Ilmi. Ya. Oke Pak Samsul Ilmi ya, dipersilakan untuk disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Samsul disampaikan. Oke, selamat pagi, selamat siang. Saya dari Sekolah Pelita Bangsa, sekolah swasta ya. Ini kan yang saya simak bahwa ini persiapan untuk persyaratan pendaftaran ke jenjang selanjutnya. Misalnya dari SD ke SMP, bagaimana jika siswa kami ada yang ingin mendaftar ke sekolah swasta yang tidak mewajibkan adanya TKA? Apakah siswa tersebut boleh tidak mengikuti TKA? Misalnya, kalau dia ingin kan kami dari sekolah swasta, mereka ingin lanjutnya ke sekolah swasta lagi, apakah siswa kami bisa memilih tidak ikut untuk TKA? Tadi kan ada mau diwajibkan untuk Jakarta. Sedangkan mungkin ada beberapa orang tua yang ingin lanjut ke sekolah swasta yang tidak membutuhkan hasil dari TKA seperti itu misalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nanti kita tampung dulu pertanyaannya Pak ya. Nanti kita Saya jawab dulu Pak. langsung dijawab Pak Indra. Monggo. Langsung Pak jawab Indra. aja, takut lupa. Oke, baik Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, baik Pak Samsul. Jadi gini ya, kalau namanya sudah sifatnya wajib Pak, sudah sifatnya wajib, maka ya dipastikan wajib untuk ikut. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak. Kemarin ketika SPMB 2025, ada sekolah yang belum menginput Sidanira Pak. Sekolah keren Pak. Belum menginput Sidanira karena yakin anaknya itu masuk sekolah swasta. Ya Pak, tiba-tiba pada saat pendaftaran akun, orang tuanya datang ke dinas Pak. Pak, saya punya hak untuk masuk sekolah negeri, tapi saya tidak bisa masuk. Kenapa? Ternyata begitu saya cek, sekolahnya tidak nginput Sidanira. Dengan yakin bahwa sekolahnya pasti semuanya akan swasta. Gitu. Sebenarnya anak ya, kita tidak tahu ya, begitu kan? Jadi semua sekolah wajib tuh nginput Sidanira. Dia mau ikut atau tidak SPMB negeri, ya itu haknya dia. Tapi kita wajib memberikan jalan agar mereka punya hak yang sama. Gitu. Jadi kalau nanti wacananya diwajibkan, ya ikut saja. Terserah nanti dia nilainya mau baik atau buruk, ya itu kembali ke mereka. Kalau tidak, udahlah, saya niatnya mau ke swasta, ujiannya asal-asalan aja, ya mau, silakan. Yang niatnya mau sekolah negeri, ya belajar benar-benar. Gitu kan. Yang paling penting kita memberikan waktu, memberikan ruang kepada seluruh anak negeri, kepada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan hak yang sama. Saya sampaikan, Pak, kemarin saya akhirnya itu dibikin ribet sama sekolah tersebut. Dari Jakarta Barat tuh. Ya, Jakarta Barat yang akhirnya orang tuanya datang, mau nggak mau kita input agar sekolahnya bisa ikut SPMB Jakarta. Kan kalau dia nggak punya nilainya gimana mau ikut SPMB? Kan gitu. Ya, gitu. Jadi kita berikan hak saja. Kalau nanti mereka mau ngasih nilainya asal-asalan, mereka mau ngasih asal-asalan, ya monggo silakan saja. Gitu. Yang penting kita memberikan ruang. Ya, kita memberikan ruang kalau memang ini sudah diwajibkan. Kenapa? Karena digunakan sebagai salah satu alat seleksi. Berbeda dengan SMA SMK yang saat ini, ya, yang memang mau melanjutkan kuliah, ya monggo, karena itu digunakan sebagai salah satu alat seleksi. Gitu. Lagi-lagi Bapak Ibu, SMA SMK memang betul sukarela, tapi itu sebagai salah satu alat seleksi. Pak, anak saya SMK nggak mau kuliah. Yakin Pak anaknya nggak mau kuliah? Siapa tahu ketika nanti tahun depan dia punya rezeki pengen kuliah, ternyata dipindah, ada nggak hasil TKA-nya? Hasil TKA itu sebagai sebuah bahan tambahan nilai untuk mereka masuk perguruan tinggi negeri. Oh, bisa dibutuhkan. Jadi kami intinya Bapak Ibu, yuk kita berikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak bangsa ini untuk mendapatkan haknya. Kita nggak tahu Pak, tahun depan anaknya tahun ini di swasta, tahun depan tiba-tiba pengen ngasain negeri, itu hak mereka. Ya, itu Pak Samsul ya. Itu. Baik, Pak Samsul mungkin sedikit menambahkan Pak Indra ya. Kemarin Pak izin Bapak Ibu semuanya bahwa di dalam Kepmendikdasmen juga jelas ya,
sekolah itu wajib memfasilitasi untuk pelaksanaan TKA-nya. Jadi kita tidak berpikir kayak tadi dulu Pak dari Pelita ya, apa dari mana tuh tadi? Iya. Jadi tolong kita ngikutin untuk seluruh rangkaian aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Ya betul tadi yang disampaikan Pak Indra ya. Jadi tidak hanya di jenjang SMP yang kemarin pada akhirnya harus di input susul terkait dengan Sidanira. Jakarta Barat kemarin kebetulan saya nanganin itu di Kecamatan Taman Sari kalau tidak salah, swasta tertentu yang anaknya tidak diinput Sidaniranya. Padahal mau masuk ke sekolah negeri. Nah, kita bercermin dari pengalaman yang sudah, Bapak Ibu tolong, meskipun swasta, kita ngikutin aturan yang ada di Dinas Pendidikan nantinya, apapun itu ya. Terima kasih. Lanjut Pak Haris. Oke, terima kasih tambahan informasinya Bu Neni. Lanjut SD Global Montessori. Silakan. Selamat siang Pak. Saya dari SD Global Montessori. Bukan untuk bertanya sih, saya mau minta tolong aja untuk usul. Kalau bisa, ini kan tadi hari ini materi-materinya kita untuk yang beberapa penjelasan yang ketinggalan itu bisa untuk minta tolong di-share. Lalu untuk kan tadi ada di bentuk di presentasi Bapak Indra katanya untuk pelaksana proktornya kalau bisa harus yang berpengalaman dan yang jangan yang orang baru. Kebetulan di sekolah kami hanya ada operator baru dan operator yang lamanya sudah pindah sekolah. Jadi sepertinya kalau boleh minta tolong akan lebih mudah jika dibuat grup berdasarkan koordinator wilayah. Tadi kan ada yang SD, SMP, SMA berdasarkan jenjang. Jadi untuk kita yang masih perlu bimbingan ini bisa mudah untuk bertanya-nya gitu. Jadi biar nggak sulit untuk tanya-tanya kontaknya Bapak koordinator SD siapa, kontaknya SD koordinator SMP dan SMA siapa. Begitu saja sih Pak. Mohon minta tolong untuk dibuatkan grup kalau bisa ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Gimana Pak Indra? Nanti dibuatkan Grup grup aja ya. ANBK itu sudah dari tahun 2021 sudah ada grupnya Bu. Jadi semua grup SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada, semua sudah ada grupnya. Silakan Ibu bertanya ke teman-teman sekolah lain, kok teman saya belum masuk grup ya, gitu. Nah, kenapa tadi sampaikan pengalaman, kan ini baru nih, kan Bapak Ibu mau ANBK sekarang kan, artinya punya waktu pertama simulasi besok, lalu gladi bersih, lalu pelaksanaan ANBK utama, itu sudah tiga kali tuh belajar tuh. 3 kali belajar, masa iya nggak jadi pengalaman tuh, ya kan? 3 kali belajar, masa nggak pengalamannya nggak masuk-masuk begitu kan? Nah ini bukan baru berarti kalau nanti, karena kan TKA kita kan di bulan Maret tahun 2026, sementara ANBK-nya di bulan sekarang, gitu kan? Artinya nanti tahun 2026 jangan ganti operator lagi, itu ya jangan ganti operator lagi. Ini hari ini yang ikut sosialisasi siapa? Besok yang menjadi proktor siapa? Nah ini repotnya nanti. Koordinasi Bapak Ibu kecamatannya mana? Ya, ada koordinator kecamatan, ada koordinator kota. Lengkap semua. Kita sudah bentuk itu dari tahun 2021. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Dan dia kemarin, Pak Zaini dari Jakarta Barat 1, itu koordinator Jakarta Barat 1, menyatakan ada sekolah baru tuh. Ya, mungkin ada SD atau SMP yang sekolah baru belum pernah tahu ikut AN tahun sebelumnya, silakan segera berkoordinasi. Biar kami sekolahnya sudah dapat kami daftarkan, agar sekolahnya bisa ikut ANBK dan TKA. Ya, silakan Bapak Ibu. Gitu. Jadi aman ya. Jadi kalau grup aman Bu, sudah ada di tahun 2001. Mungkin sekolah Ibu yang ini. Ya. Silakan. Oke, baik, lanjut Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Indra. Lanjut dari SMP 169, dipersilakan. Mungkin ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Suciati dari SMPN 169. Ingin menanyakan Bu, mengenai videonya Bu, videonya dong Bu. ini kameranya agak rusak Pak, nggak bisa. Ya, lanjut Bu, silakan. Iya. Lanjut Bu.
mengenai ketersediaan perangkat ya Pak untuk kegiatan TKA. Semisal satu sekolah itu hanya punya 30 perangkat. Berarti kan untuk 3 kali sesi berarti 90. Ini berhubungan dengan jumlah banyaknya hari untuk mengikuti TKA seperti itu atau bagaimana Pak? Misalnya lagi ada sekolah yang punya perangkatnya 50 berarti dia 3 kali sesi 150. Jumlah siswa 250 berarti dia 2 hari. Apakah seperti itu? Lalu pertanyaan yang kedua Pak, untuk siswa yang berkebutuhan khusus Pak, apakah dia boleh benar-benar mempunyai pilihan? Seperti tadi kan dibilang diwajibkan. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi ya? Ibu Suci Pak. Bu Suci. Nah ini nih, Mbak Neni sudah sampaikan Bu. Jadwalnya untuk SMA SMK, kalau Ibu Bu Suci kan SMP ya Bu ya? Ya Pak. SMP kan satu anak kan 1 kali ujian ya Bu, 1 hari ya. Iya Pak. Jadi Pak, murid saya ada 90 orang, komputer ada 30, ya udah 3 sesi, berarti 1 hari selesai ujiannya, gitu. Tapi syarat saya gini Bu, kasihan kalau 3 sesi mah, kalau komputernya 30, 2 sesi aja bikin 2 hari atau 3 hari. Kenapa? Kasihan yang sesi 3. Sesi pertama masuk Bu nih, cuacanya masih sejuk, jam 7.30 ya. Jam 7 udah masuk ruangan, sejuk, habis sarapan, enak. Jam 9.40 dia keluar dengan muka rungsek. Wah soalnya susah segala macam. Enak sesi 2 ngeliat. Waduh soalnya susah nih, stres tuh anak sesi 2. Cuacanya udah mulai panas, ya. Udah mulai panas, pusing tuh mereka. Tiba-tiba sesi 2 selesai, pulang. Sesi 3 mau masuk persiapan, tambah puyeng lagi tuh melihat anak sesi 2 pusing, udaranya juga udah mulai panas labnya atau ruangannya. Nah itu kasihan tuh. Yuk kalau memang sesinya lebih fleksibel, bikin 2 sesi aja lah. Bikin 3 hari atau 4 hari nggak masalah tuh, 1 hari 1 anak 1 kali ujian saja, kan? Nggak apa-apa misalnya sampai 4 hari gitu kan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin 60 orang, Selasa 60 orang, Rabu 60 orang, Kamis 60 orang. Kan selesai tuh. Ya selesai pelaksanaannya. Jadi gitu. Jadi silakan aja nggak masalah Bapak Ibu. Ya silakan saja karena rentang waktunya kan ada tuh ya. Rentang waktunya seminggu itu kan. Gitu ya. Jadi rentang waktunya cukup lama tuh. Jadi tanggal 27 sampai tanggal 31 untuk SMA tuh. Berarti kan 27, 28, 29, 30, 31 5 hari. Ya 5 hari sampai hari Jumat berarti itu. Pelaksanaan TKA utamanya. Gitu ya. Jadi panjang berarti 5 hari itu kita siapkan dengan baik tuh. Ya, siapkan dengan baik. Pak saya ada 60 komputer berarti 1 hari 120 anak. Dengan 120 anak yang bisa ujian sesi 1, sesi 2. Itu aja. Jadi nggak sampai sore gitu kan. Tapi kalau Pak komputernya cuma segitu, misalnya sampai 3 sesi nggak apa-apa. Nggak masalah nggak apa-apa. Tapi pergunakan 5 hari ini untuk mengatur sesinya dengan baik. Gitu ya. Pak boleh nggak kita minjem komputer orang tua untuk ujian? Kita bicarakan, makanya tadi sampaikan TKA itu membutuhkan dukungan orang tua, dinas pendidikan, sekolah, ya. Ya tahun depan ada untuk komputer buat lab, ya di dana bos beli komputer, beli laptop, gitu kan boleh, ya. Belanja modal kan boleh, silakan aja anggarkan. Tinggal koordinasi dengan Sudin, berapa banyak yang diperbolehkan karena di Permendikdasmennya tentang Julisbus kan tidak ada jumlah komputer minimal berapa yang dibeli kan gitu. Silakan saja untuk nambah-nambahin gitu ya. Kalau mau kerjasama dengan orang tua, boleh. Pak, sekolah saya dengan dibongkar. Rehab total, nggak punya lab. Gimana Pak? DKI Jakarta kita punya namanya resource sharing. Semua perangkat yang ada di sekolah negeri adalah milik negara. Jadi Bapak Ibu tinggal koordinasi. SD, Pak, SD Sami, sekolahnya dibongkar. Boleh nggak numpang ke SMK? Boleh. Ibu kepala sekolah datang ke sekolah SMK terdekat, sekolah negeri terdekat, ngobrol. Bu, begini sekolah saya dibongkar segala macam, boleh nggak kami numpang ujian untuk TKA-nya, karena untuk ANPK-nya boleh, silakan. Hasil negosiasi Bapak Ibu kepala sekolah sampaikan ke Sudin. Nanti Sudin akan membantu bagaimana peng-SK-nya. Selesai. Jadi kita menggunakan modalnya resource sharing. Jadi insya Allah kita di Jakarta nggak akan terjadi masalah. Gitu. Yang paling penting adalah internetnya. Karena kita udah online, pastikan internetnya tercukupi. Listriknya udah dibayar. Gitu. Jangan sampai begitu pelaksanaan ANBK, TKA, internetnya terisolir, belum dibayar. Nah itu yang jadi atensi. Ya, tahun lalu ada kejadian tuh.
Kak, sekolah ini gagal ANBK kenapa? Internetnya putus. Putus kenapa? Ternyata belum dibayar sama sekolah. Terisolir, ya belum dibayar. Listriknya putus, lah belum dibayar juga listriknya. Itu kan tidak ada kejadian seperti itu. Tapi tahun depan, insya Allah tahun ini nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Bu ya. Tambahannya terima kasih. Pak Indra, izin sebelum ke penanya berikutnya, mungkin kita Pak Haris menizin, kita berikan kesempatan untuk tim teknis memperkenalkan diri dulu supaya sekolah tahu komunikasinya bagaimana dari setiap jenjang ya, karena sudah banyak yang japri, mana kontaknya dan bagaimana komunikasinya. Kita mulai dari jenjang SMA, Pak Syukur sudah hadir. Ya. Oke, silakan ini. Pak, gimana komunikasi yang SMA nih? Karena kan waktunya sudah dekat. Nanti dilanjutkan SMK dari SMK 42 ya, Mas Rahmat kalau nggak salah. SMP ada Pak Jaini dan SD. Biar mereka tahu komunikasinya seperti apa. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasudin atau Kasidikmen yang mewakili Pak Haris selaku host, Bu Neni dan Pak Indra selaku tim teknis provinsi. Melaporkan untuk di jenjang SMA kami sudah punya grup WhatsApp, sudah ramai Pak Indra. Dari pekan lalu sudah ramai terkait ANBK dan TKA. Jadi insya Allah untuk SMA aman dalam berkomunikasi. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar, beberapa sekolah Pak Indra sudah ada yang keluar, ada yang diterima P3K di tempat lain, dan beberapa juga sudah mengajukan untuk dimasukkan anggota baru di grup. Mungkin tantangannya kita butuh edukasi terkait anggota baru ini. Tapi insya Allah kami siap untuk mensukseskan dua kegiatan besar, yaitu ANBK, Sulinjar, dan TKA. Insya Allah. Terima kasih Pak Indra, Pak dan Bu Neni. Keren. Lanjut, silakan. Makasih Pak Syukur. Coba yang jenjang SMK dari SMK 42. Mas Rahmat kalau nggak salah ya. Pak, kita geser ke SMP dulu. Pak Jaini. Ada Pak Jaini? Ini videonya aktifin Bang Jaini. Pak Jaini mana? Silakan Pak. Gimana SMP komunikasinya? Udah banyak yang japri ini. Gimana ceritanya? Mana Pak Jai? 204. Bang Jaini. Videonya aktifin. Ahmad Jaini apa Jaini ya, Bang? Ahmad Jaini, betul. Oke. Ada? Iya, Jaini. Ya, lewat dulu Tadi ya. ada. Mas Wawan dari Taman Sari jenjang SD sudah bergabung atau sudah live? Mas Wawan? Kalau nggak ada, dilanjut ke satu pertanyaan lagi aja mungkin Pak Haris ya, waktunya sudah. Baik Bu Neni, silakan Ya, dari SMA Pelita, singkat dan jelas. Silakan. Silakan Ibu. Oke, selamat siang Pak. Yang saya Bonita dari SMA Pelita, mewakili dari kepala sekolah yang tadi memang bergantian, beliau ada dipanggil yayasan untuk rapat. Yang saya mau tanyakan, jika kami kan ada 2 unit SMA dan SMK Pak, dan komputernya balik lagi komputer terbatas. Ini apakah ada pembedaan hari nanti untuk SMA dan SMK-nya Pak? Lalu yang kedua ini saya tanyakan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana dengan anak ABK yang secara intelektualnya itu IQ-nya di bawah 70? Apakah harus ada pendampingan? Karena kebetulan kami punya anak ABK yang IQ-nya 70, yaitu retardasi mental, dengan ada surat dari keterangan psikolog. Jadi kalau misalkan boleh mengikuti, pasti ada guru pendamping khusus gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, perangkat ya Bu. Perangkat. Saya sampaikan Bu. Ya, jadi kalau masalah perangkat saya sampaikan, kita ada namanya resource sharing dari Dinas Pendidikan yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, sejak ANBK. Jadi resource sharing ini bukan hanya berlaku untuk sekolah negeri, sekolah swasta pun sama. Kemarin juga kita ada madrasah yang ketika pelaksanaan ANBK bermasalah itu kita tumpangkan ke SMK atau SMA sekolah negeri terdekatnya.
Jadi yang penting jangan jauh-jauh dari sekolah utama gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh, transportasinya juga dapat terjangkau gitu ya. Dan dipastikan sekolah nanti tujuan itu bisa digunakan. Artinya Bu, kalau misalnya di situ ada SMP yang memang punya fasilitas lengkap ya bisa digunakan. Termasuk sekolah swasta juga mungkin bisa koordinasi dengan sekolah swasta yang lain gitu ya, bisa dikoordinasikan terkait masa pelaksanaan. Tapi tadi disampaikan Bapak Ibu, tadi kan ada rentang 5 hari ya, rentang 5 hari pelaksanaan TKA itu 5 hari. Nah, Bapak Ibu silakan tuh dari 5 hari itu misalnya SMA-nya Senin Selasa gitu ya, selesai sama 3 sesi selesai. Berarti yang SMK-nya di hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Itu silakan saja diatur. Kan tadi sampaikan sesinya kan ada 3 sesi satu hari. Jadi manfaatkan sesinya sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan jenjangnya. Kalau memang ternyata di situ tidak sanggup, ya silakan nanti kerjasama dengan sekolah-sekolah yang berada di dekatnya, ya nanti koordinasi dengan sekolah terdekat, lalu nanti berkomunikasi juga dengan Sudin tentunya, karena untuk dibuatkan SK sekolah menumpangnya gitu ya. SK menumpang oleh Sudin nanti sudah dapat dilakukan gitu Bapak Ibu. Yang paling penting Bapak Ibu nanti jenjang SMA SMK TKA Bapak Ibu saat ini sudah bisa mendata nih anak-anak kelas 12-nya itu nanti mau mengerjakan mapel apa gitu ya di TKA-nya sudah mulai didata tuh, sudah mulai didata gitu. Gitu ya Mbak, Ibu dari SMA Pelita ya. Aman ya. Jadi silakan saja dimanfaatkan ininya. Kan nanti kita ada 2 kali itu tuh simulasi sama gladi bersih. Nanti disimulasi seperti apa coba di bulan Oktober nanti kan ada simulasi, lakukan itu untuk yang TKA-nya. Gitu ya Bu ya. Kan sama aja dengan AMBK, cuma bedanya juga peserta didiknya saja. Gitu. Ya, kembali ke Pak Haris. Mohon izin Pak Haris, Ya, Bu. tadi Bu ini bertanya tentang anaknya yang inklusi yang tersampling ANBK ya Bu ya? Iya, ANBK jadi atau TK Bu? ada anak kami yang anak inklusi dengan IQ-nya 70. Kalau 70 itu kan berarti retardasi ringan ya, retardasi mental ringan. Sehingga kalau misalkan mengerjakan tugas pun apakah diperlukan pendampingan, apa dia nggak ikut Pak? Karena tadi kan bilang wajib kan. Nah, anak inklusi bilang tercatat tidak mengikuti. Nah, jadi ini wajib atau tidak untuk khusus anak inklusi dengan ada surat keterangan psikolog? TKA ya Bu? Ya, iya, untuk TKA Pak. TKA. Tadi kan disampaikan Bu di TKA. Untuk anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan intelektual. Jadi kalau yang memang memiliki keterbatasan intelektual tidak ikutan tidak masalah. Tidak apa-apa. Ya. Jadi itu disampaikan Bapak Ibu. Anak yang ikut ANBK TKA adalah anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan intelektual. Jadi kalau dia punya keterbatasan intelektual, IQ-nya cuma 40. Di sekolah saya ada tuh anak IQ-nya cuma 42. Ya, ada saudara dari puskesmasnya. Itu ada. Ya, nggak usah ikut. Ya, nggak usah ikut nanti. Karena nanti dia pusing seperti ini. Orang membaca aja susah, gimana ngerjain soal gitu. Ya, apa-apa Bu. Itu sudah jelas kok di Permendikbud nomor 9. Ada di Kepmen nomor 95 juga ada. Ya, gitu ya Bu ya. Oke. Silakan Pak Haris. Baik, penanya terakhir Pak Wahyu silakan. Pak Wahyu. Ini penanya terakhir ya, silakan Pak Wahyu. Saya hanya ingin memastikan saja sih Pak terkait dengan TKA yang menjadi dasar siswa untuk masuk ke SPMB. Apakah memang hanya mutlak TKA itu dijadikan sebagai dasar untuk masuk sebagai dasar SPMB atau ke jenjang berikutnya, ataukah memang hanya salah satunya saja Pak? Ya, kan kita tahu ada Sidanira juga gitu. Seperti itu sih Pak. Saya hanya memastikan apa memang TKA itu memang mutlak sebagai dasar siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya. Hanya gitu sih Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kurang lengkap tadi Pak Wahyu dari sekolah mana ya? Oh iya, sorry. Saya dari SDN Tanah Sereal 01 Pak. Ya itu Pak. Ya. Jadi kan sampaikan tadi. Kalau wacana ini kami gulirkan dan benar adanya digunakan untuk salah satu, tadi sampaikan, ditekankan, sebagai salah satu alat seleksi. Apakah nanti Sidanira digunakan atau tidak, kita tunggu regulasinya. Kan Juknis SPMB dari Kementerian belum ada tahun 2026. Juknis SPMB tahun 2026-2027 dari Diresmikan belum ada.
Yang paling penting saya sampaikan tadi, yuk siapkan anaknya, siapkan SDM-nya, siapkan sarana prasarananya. Ketika ini sudah diwajibkan, maka jelas, ya Sidanira udah nggak dipakai. Tapi TKA ini hanya sebagai salah satu alat. Kan untuk SD ke SMP ada jalur afirmasi, menggunakan nilai kemarin kan, jalur prestasi akademik non akademik, ya itu prestasi-prestasi Anda tetap digunakan. Non akademiknya, prestasi akademik tetap digunakan. Kan saya bilang tadi, TKA hanya sebagai salah satu alat seleksi. Jadi sertifikat ya nanti bisa digunakan sebagai prestasi akademik. Ya kan ada prestasi satunya. Usia untuk jenjang SMP masih digunakan, ya kan? Untuk SMA kan tidak ada usia, berarti TKA itu akan mutlak digunakan untuk seluruh jalur untuk jenjang SMA SMK kan gitu. Ya kalau memang nanti wacana ini benar diwajibkan. Yang paling penting yang saya sampaikan berulang-ulang dari tadi itu adalah yuk kita siapkan anaknya, kita siapkan perangkatnya, segala macamnya, agar nanti ketika wacana ini menjadi benar-benar diwajibkan, Bapak Ibu, kita sudah siap perencanaan, siap pelaksanaan, dan siap hasil. Jadi sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan juga sukses hasil. Itu Mas Wahyu ya? Itu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selesai Pak Haris ya, sudah jam 11.41. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Neni, Pak Syukur, dan kawan-kawan lainnya